Halo, selamat datang di channel tutorial. Pada kesempatan kali ini kita mau sama-sama belajar, yaitu khususnya tentang cara cepat belajar Microsoft Word untuk pemula di episode pertama. Jadi dalam seri video ini kita mau sama-sama belajar khusus untuk teman-teman pemula yang baru aja mau gunakan Microsoft Word. Kalian bisa jadikan video ini sebagai salah satu sumber pembelajaran kalian secara gratis ya. Nah, pada video ini di episode pertama kita akan mulai bahas dari yang paling dasar, yaitu cara buka Microsoft Word, tampilannya seperti apa nanti kita lihat, kemudian apa aja yang bisa kita lakukan di situ, dan juga saya akan bahas atau kenalkan beberapa fitur yang paling keren atau yang paling umum digunakan di Microsoft Word ya. Oh ya, di sini saya menggunakan versi Word 2016, tapi kalau kalian gunakan versi Word lainnya, baik Microsoft Word 2013, 2010, 2007, atau Word terbaru misalnya, itu nggak masalah ya, karena pada dasarnya sama saja. Oke, di sini tutorialnya langsung kita mulai ya. Di sini saya tutup dulu. Nah, untuk cara buka Microsoft Word, kalian pertama-tama harus sudah punya aplikasi Microsoft Word di perangkat kalian, baik laptop maupun komputer ya. Jika sudah, kalian bisa buka di sini Word-nya dengan cara double klik atau klik dua kali seperti ini, klik dua kali. Maka secara otomatis akan membuka. Nah, di sini kita bisa buka untuk blank dokumen ya, atau halaman kosong seperti ini. Atau ada juga beberapa template yang bisa kalian pilih sesuai dengan kebutuhan. Tapi umumnya yang digunakan adalah blank dokumen atau halaman kosong seperti ini ya. Kemudian cara kedua dalam membuka Microsoft Word adalah kalian bisa klik kanan di mouse, kemudian kalian tinggal klik open. Nah, nanti secara otomatis juga akan membuka Microsoft Word-nya. Di sini saya pilih yang blank dokumen. Nah, untuk tampilan Microsoft Word 2016 adalah seperti ini ya. Umumnya di versi Word lainnya juga tampilannya bakal seperti ini. Hanya ada sedikit perbedaan mungkin untuk penempatan menu bar atau toolbarnya ya. Tapi sama saja teman-teman. Selanjutnya saya mau kenalkan beberapa bagian di Microsoft Word ya, yang paling utama. Misalnya di bagian atas ini kalian lihat di sini ada untuk save. Nah, ini kalian tinggal arahkan ya pointernya ke bagian simbolnya. Nanti bakal ada informasi yang muncul kecil. Itu kalau kalian lupa itu fungsinya buat apa ya. Ini sesuai dengan namanya save. Ini digunakan untuk menyimpan ya, menyimpan dokumen kita. Kemudian di sini juga ada untuk undo dan redo ya. Jadi untuk mengembalikan ke pengaturan semula dan mengembalikan ke pengaturan sesudahnya ya. Jadi kalian bisa gunakan ini. Oke, berikutnya di sini di tengah ada yang namanya dokumen 1 Word. Ini namanya adalah title bar ya. Jadi ini adalah penempatan nama untuk filenya. Nah, karena ini filenya belum disimpan, jadi namanya masih dokumen 1. Tapi nanti kalau sudah kita simpan, sudah kita beri nama, nanti di sini akan berubah ya sesuai dengan nama filenya itu ya. Oke, berikutnya di bagian bawah sini ada yang namanya file, ada yang namanya home, ada yang namanya insert, design, layout, reference, mailing, review, view. Jadi ini adalah menu-menu di Microsoft Word ya. Nah, masing-masing menu ini memiliki grup-grup di bagian bawahnya atau fitur yang berbeda-beda. Nih, kalau di bagian menu home ini ada clipboard, ada font, ada paragraf, ada style. Kemudian di insert juga beda lagi ya. Ada pack, table, illustration, add-in, link, dan lain sebagainya. Jadi ini masing-masing memiliki fungsi yang berbeda-beda ya. Nanti kita bakal bahas lebih lanjut. Oke, berikutnya untuk bagian yang lain, misalnya kalian bisa perhatikan di bagian sini ada seperti penggaris ya. Nah, ini namanya ruler atau penggaris ya. Biasanya digunakan untuk mengatur jarak, baik untuk garis tepi, tulisan, atau gambar ya. Jadi memudahkan kita untuk menyesuaikan jarak dan ukurannya. Seperti itu. Kemudian di bagian sini, di bagian sampingnya paling kanan ada untuk scroll ya, scroll bar. Ini kalau kalian mau geser ke bawah seperti ini atau ke atas. Tapi saya sering menggunakan mouse sih. Jadi mouse kan ada yang untuk geser ke bawah gitu ya, geser ke atas gitu ya. Nah, itu fungsinya sama aja. Nah, kalau misalnya kalian ubah kertasnya jadi landscape misalnya ya. Ini saya ubah orientasinya jadi landscape.
Kemudian kita zoom in di sini. Nah, kalian bisa lihat di bagian bawah sini ada untuk scroll ya. Ini untuk ke kanan dan ke kiri kalau misalnya kalian gunakan lembar kerja yang landscape dan memanjang ke samping, jadi ada scroll barnya juga di bagian bawahnya. Seperti itu. Nah, ini kita kecilkan lagi. Nah, ini ya, ada zoom out dan ada zoom in. Jadi untuk zoom out ini untuk memperkecil ya, seperti ini. Kita kecilkan untuk lebar kertasnya ya, atau tampilannya seperti ini. Nah, yang umum digunakan adalah 100 ya. Kalau zoom in ini untuk memperbesar seperti ini. Jadi kalian bisa sesuaikan ukuran tampilannya seperti itu. Kita ubah lagi orientasinya jadi portrait. Oke. Nah, selanjutnya di sebelahnya zoom out dan zoom in ini ada beberapa untuk tampilan wordnya. Misalnya ada read mode, kalau kita klik dia bakal berubah tampilannya seperti ini. Kemudian di sebelahnya ada juga print layout, kalau kita klik bakal kembali ke tampilan sebelumnya ya. Berikutnya saya mau tunjukkan lagi di bagian atas samping kanan kita ada beberapa simbol ya. Nah, kalau kita arahkan pointernya di sini ada yang namanya ribbon display option. Kalau kita klik ini untuk meng-hide ya atau menyembunyikan, misalnya auto hide ribbon ini untuk menyembunyikan di bagian ribbonnya tadi ya. Kemudian kalau kita pilih misalnya show tab, dia untuk menampilkan menunya di bagian atas. Kemudian yang paling bawah di sini ada show tab and comment untuk menampilkan semuanya ya. Jadi kalian bisa atur tampilannya di situ. Kemudian di sampingnya ada yang namanya minimize. Nah, minimize ini fungsinya untuk menyembunyikan tampilan Word. Kalau kita klik nanti akan disembunyikan tapi tidak ditutup ya. Jadi kalian bisa kembalikan lagi tampilannya dengan klik di bagian bawah Word-nya, maka dia muncul lagi. Jadi tidak menutup tapi hanya menyembunyikan. Kalau di sampingnya lagi ada yang namanya restore down, ini beda lagi ya. Kalau kita klik dia untuk memperkecil tampilannya seperti ini. Untuk memperbesar kembali kita klik lagi di sini, maka otomatis kembali. Kemudian yang di sebelahnya paling pojok ada untuk close, atau kalau kita arahkan pointernya dia jadi warna merah X gitu ya. Nah, ini untuk menutup. Jadi di Word itu kalau tandanya X pasti untuk close atau menutup. Ini kalau kita klik dia langsung menutup file Word-nya ini ya. Nah, berikutnya mungkin kita bisa bahas beberapa fitur yang paling umum ya di Word. Misalnya di sini saya akan tuliskan beberapa kalimat ya. Nah, misalnya seperti ini. Kemudian kita bisa blok seperti ini ya dengan cara klik kiri di mouse dan tahan sampai selesai kita ngeblok. Nah, di bagian menu home ya, di sini ada yang namanya cut, copy, format painter, and paste. Kalau copy, kita klik copy, dia untuk menyalin ya. Kemudian kita tempatkan di sini kursornya spasi misalnya. Terus kita klik yang paste. Nah, dia secara otomatis langsung menempel ya, seperti itu. Kita klik lagi paste, paste, paste. Nah, seperti ini ya. Jadi memudahkan kita untuk menyalin data kita, seperti itu. Kemudian kalau di bagian font, ini adalah beberapa fitur dalam grup font untuk mengatur tulisan, ukuran, atau warna tulisan seperti itu ya. Misalnya di sini ada yang namanya bold, sesuai dengan simbolnya ini untuk menebalkan. Jadi kalau kalian mau menebalkan sebuah data, kalian perlu blok dulu atau pilih dulu data mana yang mau kalian tebalkan. Misalnya di atas sini kita blok, kita kasih bold seperti ini, atau di sampingnya ada untuk tulisan miring seperti ini. Lalu ada untuk garis bawah ya. Kemudian di sini juga ada untuk coret seperti ini. Jadi kalian bisa manfaatkan ya. Nah, untuk mengembalikan tulisannya kalian tinggal klik lagi untuk membatalkan fiturnya seperti ini. Jadi ini untuk membatalkan kalau kalian klik satu kali lagi. Kemudian di sini juga ada untuk pangkat-pangkat, lalu ada untuk di bagian atas nih untuk ubah fontnya. Jadi di sini ada banyak font ya yang bisa kalian pilih. Biasanya kalau yang digunakan itu Times New Roman sih yang paling umum digunakan, atau Calibri gitu ya. Tapi kalian bisa sesuaikan dengan kebutuhan kalian seperti itu. Kemudian misalnya di sini kita pilih Times New Roman. Lalu di sini ada untuk ukurannya ya. Ada ukuran kalian mau berapa nih, misalnya 20. Dia secara otomatis akan membesar seperti ini. 11 seperti ini ya. Seperti tadi 12, 16 seperti itu ya. Kemudian di sini ada juga untuk memperbesar atau memperkecil ya.
Jadi ini kalau kalian mau satu-satu bisa pakai di sini juga. Kemudian di sini ada juga untuk mengubah tulisannya. Misalnya kalau kita ubah jadi huruf besar semua, kita pilih yang uppercase, dia jadi langsung berubah huruf kapital semua ya. Seperti itu. Kemudian di sini juga ada untuk pewarnaan nih. Kalian bisa ubah warnanya. Ini untuk ubah latar belakangnya ya, mau pakai warna apa. Terus kalau yang ini untuk warna tulisannya, mau warna hitam, mau warna oranye atau lain sebagainya ya, seperti itu. Berikutnya di bagian paragraf, ini untuk pengaturan paragraf ya. Ada untuk rata ke kiri seperti ini, rata ke tengah nih ya. Tapi sebelum itu kalian perlu blok dulu ya datanya ya, mana yang mau kalian ubah. Misalnya seperti ini, kita mau ubah rata ke tengah, dia langsung berubah rata tengah, rata kanan, terus rata kiri kanan seperti itu ya. Kemudian di atasnya ada bulat, ini maksudnya untuk opsi seperti ini tuh. Kelihatan ya fungsinya. Kemudian di sampingnya ada untuk penomoran di sini. Ada penomoran 1 2 3 seperti ini ya. Nih, seperti ini contohnya. Kemudian di sini biasanya digunakan untuk ada bab subbab gitu ya dalam penulisan skripsi, laporan biasanya pakai ini ya. Kemudian ada juga ini untuk tulisan menjorok ya, menjorok ke kiri atau ke kanan seperti itu. Ada juga untuk pengaturan spasi ya. Misalnya di sini kalau kita blok, di sini ada pengaturan untuk spasinya 1.0, 1.15, 1.5, terus ke bawah, dan ini semakin besar angkanya semakin lebar ya spasinya. Kalian bisa atur di sini juga. Oke, di sini apalagi nih, ini untuk pewarnaan paragrafnya mau pakai warna apa, tapi biasanya ini jarang sih digunakan. Di sini juga untuk buat table nih, kalau kalian mau buat table. Misalnya di sini kalau kita blok seperti ini, kita bisa langsung buat table ya. Nih, langsung jadi seperti ini. Oke. Nah, kemudian di samping sini di bagian style ini untuk penulisan ya. Ada yang penulisan normal, ada yang no spasi. Jadi ini untuk pengaturan style tulisannya seperti itu. Oke, itu di bagian menu home ya. Kalau di bagian menu insert ini beda lagi nih. Ini ada untuk cover pack atau kita bisa buat cover ya. Biasanya digunakan untuk pembuatan apa ya? Majalah mungkin atau lain sebagainya yang menggunakan cover. Ada juga blank pack di sini. Kalau mau tambah halaman baru ya, halaman kosong seperti itu. Kita undo. Kemudian di sini ada pack break. Ada juga table. Nah, table ini paling sering digunakan. Jadi kalau kita klik yang segitiga kecil di bawahnya, ini bisa kita buat table ya. Oh, sebelumnya kita arahkan dulu nih kursornya di bagian paling bawah. Kemudian kita pilih table, lalu kita bisa atur di sini mau ukuran table berapa. Misalnya kita buat di sini 3x3 seperti ini. Nah, langsung bisa buat table ya seperti itu. Nah, di bagian atasnya ini untuk table tools ya atau pengaturan tablenya. Jadi kalian bisa atur di sini table warna tablenya seperti apa atau desainnya seperti apa, seperti itu ya. Ada juga di sini untuk pengaturan shading atau pewarnaannya dan lain sebagainya. Nanti kita akan bahas cara membuat table di Word secara lebih detail ya supaya kalian lebih paham. Tapi tidak di video ini, tapi di video secara khusus. Oke, berikutnya di sini di bagian menu insert ada untuk picture kalau kalian mau menambahkan gambar, online picture menambahkan gambar secara online. Ada shape di sini untuk menambahkan bisa garis ya atau kotak seperti itu. Misalnya kalau kita tambah garis, kemudian kita buat garis di sini nih. Biasanya dibutuhkan untuk pembuatan garis kop surat ya seperti itu. Nah, seperti ini. Nanti ada muncul juga bagian format ini untuk pengaturan garisnya seperti itu. Oke, kita kembali lagi di bagian menu insert. Di sini ada smart art chart untuk buat diagram gitu ya. Ada screenshot dan lain sebagainya. Di sini ada banyak banget. Nah, di menu desain juga seperti itu. Ini khusus untuk desain ya. Ada layout, di sini kita bisa atur margin atau garis tepi. Orientasi kita bisa pilih kertasnya mau memanjang ke bawah atau ke samping. Ada untuk size kertasnya, ada untuk kolomnya. Oke, kemudian ada reference juga. Ini beda lagi, mailing, review dan view. Nah, ada banyak sekali ya fitur di Word yang bisa kalian gunakan. Nah, kalau untuk menu yang paling ujung kiri nih file, di sini kita gunakan untuk new, ini untuk tambah baru. Kalau mau buka baru halaman kerja Word ya, open ini juga untuk membuka
file Word yang ada di perangkat kita. Save dan Save As ini digunakan untuk menyimpan. Kalau save ini menyimpan dokumen pada pertama kali menyimpan dokumen. Kalau Save As ini kita mau menyimpan kembali file Word yang sudah tersimpan baik dengan nama lain atau pengaturan yang berbeda, kita bisa gunakan Save As. Nah, kalau print ini untuk ngeprint ya. Kemudian ada share untuk bagi, export ini bisa kita export atau ubah dari Word ke PDF. Tuh, kemudian ada close untuk tutup. Kemudian ada option di sini untuk pengaturan Word-nya seperti itu. Nah, jadi ini adalah beberapa hal paling dasar yang perlu kalian ketahui tentang Microsoft Word ya. Kalau kalian sudah tahu dasar-dasarnya, bakal mudah banget buat kalian untuk menggunakan Microsoft Word. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian ya. Kita akan lanjutkan pembelajaran ini di episode kedua. Jadi jangan lupa subscribe supaya kalian tidak ketinggalan notif terbaru dari channel ini. Kalau kalian ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa like kalau kalian suka video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.